Saya Frater Egidius Agu SMM. Saya Frater Maximilianus Petong Nalut SMM. Saya Frater Severinus Temilaga SMM. Mengikrarkan kepada Allah yang Maha Kuasa demi kemuliaannya semata-mata dan demi pengabdian kepada gereja, kaum kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian untuk jangka waktu 1 tahun menurut konstitusi misionaris Masyarakat Maria. Ini kita akan merayakan Ekaristi. Sebelum merayakan Ekaristi, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, di tempat Bapak Ibu ada teks doa pembaktian diri. Nanti setelah doa penutup, kita akan bersama-sama mendaraskan doa itu. cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Kami sebagai keluarga besar Montfortan hari ini bersyukur atas 25 tahun hidup membiara dari konfrater kami, Pastor Stefanus Leba. Selain itu, pada hari ini kita juga akan melaksanakan upacara pengikraran kaul ulang ketiga frater kami. Oleh karena itu, secara khusus pada sore hari ini kita berkumpul untuk
dialami oleh konfrater kami, Pastor Stefanus Leba, juga ketiga frater kami ini. Kita nyatakan tobat kita dengan bersama-sama mengucapkan saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Perawan Maria yang tak bernoda Bunda Putramu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Demikianlah sabda Tuhan. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu. Sujudlah kepadaku. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara,
Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia Pastor Stefanus Lebak atas 25 tahun hidup membiara. Kami bangga, kami turut berbahagia atas 25 tahun hidup membiara sebagai biarawan Memportan. Juga kepada ketiga frater, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang berbahagia. Secara khusus kami keluarga besar Memportan pada hari ini mengundang kita semua untuk bersyukur pada hari Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Meskipun kemarin kita sudah merayakan bersama-sama di gereja, tetapi rasanya kurang puas. Kalau pada tanggal 15 Agustus kita tidak berkumpul kembali untuk menyatakan syukur atas rahmat Tuhan yang begitu besar, terutama atas 25 tahun hidup membiara Pastor Stefanus Lebak, juga pengikraran kaul ketiga frater kami ini. Jadi secara khusus itulah kita berkumpul pada hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih,
Baru saja kita mendengarkan bacaan Injil yang di dalamnya terungkap atau di dalamnya ada Kidung Maria atau Magnificat yang menggambarkan bagaimana Maria sungguh-sungguh berbahagia karena dipilih oleh Allah. Maria sungguh bahagia karena merasakan karya agung Allah. Dan inilah mungkin juga yang menjadi suasana hati Pastor Stefanus Lebak, berbahagia karena karya agung Allah dalam hidupnya selama 25 tahun hidup membiara sebagai keluarga Montfortan. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan mengajak konfrater sekalian untuk melihat apa yang diharapkan oleh Bapak pendiri kita. Yang pertama, Bapak pendiri kita, Santo Montfort, mengharapkan agar kita sebagai pengikutnya menjadi orang-orang yang bebas atau liberos, seperti yang Montfort katakan, apa yang ku minta kepadamu, liberos, imam-imam yang bebas sesuai dengan kebebasanmu, sama sekali tidak lekat hati, tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa saudara, tanpa saudari, tanpa keluarga menurut darah, tanpa persahabatan menurut dunia, tanpa harta, tanpa masalah dan beban, bahkan tanpa kehendak sendiri. Konfrater sekalian yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudari, kaul-kaul yang kami ucapkan dan hari ini akan diucapkan oleh ketiga frater kami, kaul-kaul kita yang kita perbaharui dan kita hayati merupakan cara-cara untuk menyangguhkan kita menjadi manusia yang lebih bebas. Kita menjadi manusia bebas untuk melayani Allah. Kita menjadi manusia bebas agar kita bisa melaksanakan tugas perutusan kita. Saya yakin bahwa dalam tuntunan Roh Kudus kita dapat menjadi manusia-manusia bebas seperti yang diharapkan oleh Santo Montfort. Imam-imam yang bebas sesuai dengan kebebasanmu, tidak lekat hati. Saya percaya bahwa dalam kuasa Roh Kudus seperti yang dialami oleh Maria, kita tetap berakar pada pribadi Kristus sendiri, sang kebijaksanaan yang memilih untuk hidup miskin, memilih untuk hidup taat, memilih untuk hidup dalam cinta yang membebaskan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, apa yang mesti kita buat, apa yang mesti kita lakukan agar hidup kita tetap berakar pada pribadi Kristus dan menjadi manusia bebas seperti Kristus sendiri. Santa Perawan Maria dapat menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita semua bagaimana menjadi manusia bebas seperti Kristus. Yang pertama,
yang bisa kita teladani, yaitu percaya sepenuhnya kepada Allah. Itulah yang diungkapkan oleh Maria dalam hidup juga dalam perkataannya. Maka kita dipanggil agar kita percaya akan kehadiran Allah dalam ziarah hidup kita setiap hari. Sehingga kita boleh bersyukur Tuhan senantiasa menyertai kita. Seperti dikatakan oleh malaikat kepada Maria, jangan takut, Tuhan menyertai engkau. Itulah kata-kata malaikat ketika Maria menerima kabar gembira. Tuhan menyertai engkau. Lalu yang kedua, agar kita bisa meneladani Maria dan menjadi orang-orang yang bebas. Yang kedua, kita dipanggil untuk bekerja sama dengan rahmat Allah. Bekerja sama dengan rahmat Allah. Sehingga dituntut dari kita keterbukaan hati kita. Hati yang senantiasa terbuka terhadap bimbingan Roh Allah. Hati yang senantiasa terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus yang membuat kita berdaya untuk dapat menghayati gaul-gaul kita secara benar. Ketika kita terbuka terhadap kehadiran dan bimbingan Roh Kudus, kita juga akan dipimpin untuk bisa menghayati gaul-gaul kita hari demi hari dengan benar. Dalam bimbingan Roh Kudus, kita akan dibebaskan dari kelekatan-kelekatan hati pada hal-hal yang duniawi yang kita hadapi setiap hari. Roh Kudus akan membantu kita, memberdayakan kita, agar kita mampu menghayati gaul-gaul kita secara benar. Oleh karena itu, yang kedua, hidup seperti Maria, yaitu senantiasa bekerja sama dengan rahmat Allah. Kemampuan kita sendiri, kepandaian kita sendiri tidak akan membawa kita kepada penghayatan gaul kalau kita tidak terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus. Yang ketiga, agar kita bisa menjadi seperti Maria dengan bebas menanggapi dan menghayati panggilan Allah, maka perlu bagi kita untuk setia pada komitmen yang kita ikrarkan. Setia pada komitmen misioner kita. Ketika gaul yang kita ikrarkan itu, kita ikrarkan demi pelayanan misioner kita, yaitu untuk membawa kabar gembira, untuk membawa kabar kasih Allah bagi dunia, terutama bagi orang-orang kecil, orang-orang sederhana, dan orang-orang yang tertindas. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk senantiasa setia pada komitmen misioner kita. Pada ketiga jalan itulah gaul-gaul kita dapat menolong kita untuk menjadi manusia yang bebas seperti diharapkan oleh Santo Montfort sendiri. Tentu itu semua kita jalani dalam suatu pergumulan terus-menerus. Itu kita jalani dalam perjuangan batin seumur hidup antara setia pada kehendak Allah
dan kelekatan pada kebutuhan-kebutuhan manusiawi kita. Kaul-kaul yang kita ucapkan tentu tidak membuat kita lalu kita tidak tergoda oleh hal-hal duniawi. Namun, sebagai orang-orang yang mengucapkan kaul-kaul, ketika kita terbuka terhadap kehadiran Roh Kudus, terhadap bimbingan Allah, maka kita akan dimampukan. Jadi, kita bersama-sama yang mengucapkan kaul, kita tetap berada dalam pergumulan terus-menerus. Jangan pikir bahwa mengucapkan kaul lalu kita sudah beres semuanya. Justru kita akan memasuki pergumulan dan perjuangan terus-menerus, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak mudah, tetapi kalau kita percaya pada rahmat dan kasih Allah, seperti Maria memberi kesaksian, semuanya akan mampu bisa kita atasi. Konfrater sekalian yang terkasih, Bapak Ibu, Saudara-saudari, hanya dalam bimbingan Roh Kudus kita bisa menjadi manusia yang bebas. Kita mampu untuk menghayati kaul-kaul kebiaraan kita, sebab Roh Kuduslah yang membebaskan kita dari kelekatan hati terhadap berbagai macam tawaran kehidupan duniawi saat ini. Bersama Maria, mari kita buka hati kita kepada bimbingan Roh Allah sendiri. Kita membiarkan diri kita diubah, membiarkan diri kita dilahirkan kembali menjadi manusia yang bebas melalui kaul-kaul yang kita ucapkan, melalui kaul-kaul yang kita hayati. Jangan takut, Tuhan menyertai engkau. Amin. Akan kita lanjutkan dengan upacara pembaharuan kaul. Frater Maximilianus Petong Nalut SMM. Kemurahan hati Tuhan dan rahmat untuk mengabdi Dia secara lebih sempurna dalam serikat Maria Monfortan. Syukur kepada Allah. Bersediakah saudara memperdalam persembahan diri saudara dengan mengikrarkan kaul kebiaraan? Ya, saya bersedia. Sebagai pengikut Kristus, hendaknya saudara semua menerangi umat manusia. Lihatlah lilin Paskah, lambang Kristus yang bangkit dan menjadi cahaya dunia. Ingatlah akan janji baptismu dan pasanglah lilin pada cahaya itu. Tuhan Allah kami, sudilah memandang saudara-saudaraku ini dalam kemurahan hatimu. Di
di depan umat-Mu pada hari ini, mereka bersedia membaktikan diri kepadamu dengan mengikrarkan kaul sementara untuk jangka waktu 1 tahun, guna mengikuti putramu menurut nasihat-nasihat Injil. Semoga dengan cara hidupnya, mereka memuliakan namamu dan menjadi saksi yang bernyala-nyala, serta berguna bagi keselamatan dunia. Demi Kristus Tuhan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Di hadapan saudaraku sekalian dan di dalam tangan-Mu, Pater Yohanes Sumadi SMM, yang mewakili Pater Jenderal yang terhormat. Saya, Frater Egidius Agu SMM, mengikrarkan kepada Allah yang Maha Kuasa demi kemuliaannya semata-mata dan demi pengabdian kepada gereja, kaul kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian untuk jangka waktu 1 tahun menurut konstitusi misionaris Serikat Maria. Dan saya, oleh kekuasaan yang diberikan kepada saya atas nama gereja, menerima kaul-kaul ini yang baru saja saudara ikrarkan dalam Serikat Maria Montfortan. Semoga Allah mempersatukan persembahanmu ini dengan kurban Kristus dan membuatmu mampu menghayati dalam kepenuhan. Di hadapan hadirat Santa Perawan Maria dan Santo Louis Marie de Montfort, di hadapan saudaraku sekalian, dan di dalam tangan-Mu, Pater Yohanes Sumadi SMM, yang mewakili Pater Jenderal yang terhormat, saya, Frater Severinus Temilaga SMM, mengikrarkan kepada Allah yang Maha Kuasa demi kemuliaannya semata-mata dan demi pengabdian kepada gereja, kaul kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian untuk jangka waktu 1 tahun menurut konstitusi misionaris Serikat Maria. Di hadapan hadirat Santa Perawan Maria dan Santo Louis Marie de Montfort, di hadapan saudaraku sekalian, dan di dalam tangan-Mu, Pater Yohanes Sumadi SMM, yang mewakili Pater Jenderal yang terhormat. Saya, Frater Maximilianus Petong Nalut SMM, mengikrarkan kepada Allah yang Maha Kuasa demi kemuliaannya semata-mata dan demi pengabdian kepada gereja, kaul kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian untuk jangka waktu 1 tahun menurut konstitusi misionaris Serikat Maria. Saudara-saudari, mari kita berdiri untuk bersama-sama memperbarui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus menaruh kepercayaan kepada kita. Kita diberi tugas mengajarkan dunia lebih lanjut dan hidup menurut Roh-Nya. Marilah kita mohon doa restu Bunda Maria, mohon bantuan dan semangat dalam karya ini. Bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam, semoga Bapa mendampingi Sri Paus, para uskup, dan para imam
agar mereka menerima segala cobaan dan kesulitan dengan iman bahwa Tuhan menunjukkan yang kecil dan memperkaya yang papa. Marilah kita mohon. Syukur dan terima kasih kepada Allah yang selalu setia mendampingi dan menyertai Pater Stefanus Leba SMM dalam perutusan dan panggilannya sebagai imam dan biarawan Montfortan. Semoga Allah Bapa memberkati semua pihak yang selalu mendukung dan mencintainya, keluarga, para konfrater, para penderma, dan para penjasa. Semoga oleh doa Bunda Maria, Santo Montfort, Beata Marie Louise, Pater Stefanus Leba SMM selalu diberikan rahmat sukacita, kesetiaan, dan kesehatan yang baik. Marilah kita mohon. Kami juga mempersembahkan ketiga frater Eki, frater Debbie, dan frater Lian yang pada hari ini membaharui tahun untuk 1 tahun. Semoga rahmat bimbingan dan tuntunanmu senantiasa menyertai mereka, agar mereka terus memupuk panggilan dalam hidup membiara sebagai Montfortan. Marilah kita mohon. Kami juga bersyukur dan berterima kasih atas rahmat ulang tahun yang ke-25 untuk Crescensiana Anggita Sari Intang Sikomi. Bapa Mapai, dalam hidup yang telah lewat, Engkau telah menjaga, membimbing, menganugerahkan rahmat kesehatan dan semangat untuk saudara kita, dan pada hari ini dia bersyukur atas rahmat kehidupan itu. Terima kasih juga atas kehadiran banyak orang di sekitar dia yang mendukung, memberi semangat, disebabkan keluarga, sahabat, dan kenalan. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menyertai dia dalam perjalanan hidup selanjutnya, agar dia boleh senantiasa tetap membuka hati untuk menerima bimbingan dan tuntunanmu. Marilah kita mohon. Layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab perawan Maria Bunda Allah pada hari ini diangkat ke surga. Dialah awal dan gambaran gerejamu yang harus bertumbuh sampai kepenuhan. Dialah jaminan harapan dan tanda penghiburan bagi umat yang sedang berziarah. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan.
Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Monsinyur Samuel, serta semua rohani kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Harapan frater kami yang meninggal pada tanggal 15 Agustus. Pater Jan Rox, Pater Jan Lulit, Bruder Agustin Mari, Pastor Pierre Barat, Pastor Roger Smith, dan Pater Abilio Arude de Sousa. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasianilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala kemuliaan, sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu
selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas keluar kepada saya, tapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Melalui peristiwa penjelmaan yang tak terpahami, Engkau melepaskan kebebasan-Mu dan menggantungkan diri-Mu kepada Maria, ibumu. Bersama wanita mulia ini dan melalui dia, aku rindu mengenal diri-Mu lebih mendalam dan ingin mencintai Engkau lebih mesra. Maka pada Marialah aku menghadap, agar ia memenuhi sampai penuh kerinduanku akan kebijaksanaan ilahi dan memperoleh rahmat bagiku untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab semua kewajiban pembaptisanku yang amat sering kulalaikan. Sadar akan panggilanku sebagai pengikut Kristus, aku membaharui janji-janji baptisku. Untuk selamanya aku menolak setan dan segala karyanya. Di hadapan hadirat seluruh gereja, aku memilih Engkau hari ini, ya Maria, menjadi ibuku dan ratuku, demi pengabdian kepadamu sebagai hamba demi cinta. Aku menyerahkan dan membaktikan kepadamu tubuhku dan jiwaku, segala diriku yang rohani
juga diraih pahala dari setiap perbuatanku yang baik di masa lampau, kini dan kelak. Aku memberi hak kepadamu untuk menggunakan diriku dan segala yang kumiliki sekehendakmu, agar Allah semakin dimuliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan. Tuntunlah juga hamba-hambamu, para frater yang telah memperbarui janji setia dalam kaul-kaul yang telah mereka ikrarkan, serta hambamu, Pater Stefanus Lebah, SMM, yang merayakan 25 tahun hidup membiaranya. Semoga selalu dalam bimbingan dan kasih-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Baik, selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pater Yohanes Subadi SMM, sekaligus sebagai Dewan Provinsi SMM Indonesia yang juga mewakili Pater Provinsial SMM untuk menerimakan kaul-kaul dari ketiga frater kita yang baru saja mereka ikrarkan. Terima kasih Pater atas kehadirannya, dan terima kasih pula telah memimpin perayaan Ekaristi untuk kita pada hari ini. Dan yang kedua, Provisial kepada Romo Lebah yang hari ini merayakan perak hidup membiara. Kita beri tepuk tangan dulu. Dan juga tidak kalah pentingnya ketiga jubilaris kita pada hari ini, Frater Peto, Frater Temi, dan Frater Egi. Kita beri tepuk tangan untuk mereka juga atas keberanian mereka untuk membaharui kaum. Mereka hari ini gagah, cuma kurangnya mereka pakai sendal. Nah, mungkin besok harus beli sepatu mereka ya. Dan dari tempat ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita bersama. Memang kami tidak mengirim undangan secara resmi, hanya lewat WA saja. Jadi sekali lagi mohon maaf ya. Jadi karena perayaan ini memang perayaan yang dilaksanakan secara sederhana, kami tidak mengundang banyak orang. Jadi terima kasih untuk keringanan langkahnya untuk hadir di tempat ini, mendukung ketiga frater dan juga mendukung Romo Lebah dan kami semua. Terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah hadir. Dan terima kasih pula kepada teman-teman saya, teman-teman kami, saudara-saudari saya, kelompok KOR Santa Cecilia Choir di bawah bimbingan Bapak Antonius Januari. Kita beri tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa Anton mengkoordinir teman-teman itu. Sekali ditelepon diberitahu mereka siap. Dan terima kasih atas persembahannya yang baik. Dan terima kasih pula kepada ya semacam panitia kecil lah, spontanitas dari ibu-ibu PMRSH. Sekali lagi terima kasih dan kita tepuk tangan untuk mereka. Dan terima kasih untuk adik-adik Montfort Youth yang sudah membantu Romo untuk memperlancar kegiatan perayaan Ekaristi ini. Dan terima kasih kepada para konfrater yang sudah hadir, yang sudah bergabung. Untuk Romo Leo sudah hadir bersama kami. Terima kasih Romo untuk hadir bersama kami pada sore hari ini. Ya, untuk mempersingkat kata, saya persilakan kepada perwakilan dari tiga frater untuk memberikan sepatah kata. Silakan. Pater Temi, pertama-tama mengucapkan syukur kepada Tuhan atas karya, kasih dan berkatnya bagi kami bertiga. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Pater Somadi yang sudah memimpin perayaan Ekaristi dan mengukuhkan pembaruan kaum kami
didampingi oleh Pater Feli dan Pater Rafael. Kami juga berterima kasih kepada para romo, para suster dan bruder, kemudian kelompok kor, teman adik-adik saya Monfort Youth dan Bapak Ibu undangan yang sudah memeriahkan Ekaristi ini dengan kehadirannya. Dan setelah ini kami akan melanjutkan tahap formasi kami, yaitu TOM. Karena itu kami membutuhkan doa dan dukungan kita dalam kehidupan kami selanjutnya, agar kami bertiga ini tetap setia dan yang paling penting tetap bahagia dalam melanjutkan panggilan kami. Demikian saja sepatah kata dari saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama saya mohon maaf kalau kelihatan tidak ceria karena sedang demam. Ya mohon maaf. Pertama-tama terima kasih kepada konfrater semua yang sudah hadir, Pastor Martin yang sudah menyiapkannya, ibu-ibu yang dari kemarin juga sudah sibuk semua, kor dan semuanya ya. Ya saya hanya mohon doanya, dan juga kalau konfrater atau bapak ibu melihat pergaulan saya yang aneh sebagai seorang imam, tegur saja gitu ya, daripada saya keluar dengan ditegur gitu ya. Itu saja, terima kasih. Biasanya tidak lengkap kalau pimpinan rumah tidak. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari ketiga frater yang tadi membaharui kawan ini, dua dari mereka, frater Egi dan frater Eni, itu akan menjalani tahun orientasi misi Monfortan mereka di komunitas misi Menyurai Sintang. Jadi Romo Sumadi ini datang ini dengan dua tujuan utama. Yang pertama pimpin misa, yang kedua bawa mereka pulang, alias menjemput mereka. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan imam, khususnya untuk sahabat kami Romo Leo yang datang dari Bika ini, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk dia. Tuhan bersamamu. Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, pergilah, misa sudah selesai. Boleh dong harap duduk berdiri di tengah sebagai budaya sementara. Perintah angin juga maju, ayo.